Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari dengan NIM 101561230111 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PP1 semester 3. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Iqbal S. Hum, M. Hum. Langsung saja, pertanyaan pertama itu, jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Secara bahasa, sejarah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sajarah, yang berarti pohon. Dalam makna ini, sejarah mengembangkan perkembangan dan pembentukan suatu hal seperti cabang dan akar pohon. Secara istilah, sejarah adalah pengetahuan tentang peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan manusia, termasuk perkembangan masyarakat, politik, dan budaya ekonomi. Menurut para ahli, Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang peradaban manusia, tentang perubahan, kondisi, dan peristiwa sosial. Baik, langsung saja bagian kedua, yaitu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial masyarakat Arab hidup dalam jahiliyah atau kebodohan, dengan adat istiadat yang tidak beradab. Banyak terjadi praktik kesukuan yang kuat, asabiyah, penyembahan berhala, perbudakan, dan pelecehan terhadap perempuan, seperti tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Namun terhadap beberapa suku yang masih memiliki nilai moral dan menjaga kehormatan. Kondisi politik bangsa Arab terpecah dalam suku-suku yang independen tanpa pemerintahan pusat. Tidak ada sistem pemerintahan yang terorganisasi kecuali di kota Mekah, di bawah pimpinan kaum Quraisy sebagai penjaga Ka'bah. Hubungan antara suku sering dipenuhi dengan konflik dan peperangan. Baik, langsung saja pertanyaan yang ketiga itu, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, 634 sampai 644 Masehi, umat Islam mengalami banyak kemajuan. Di antaranya itu administrasi pemerintahan, pembentukan sistem administrasi baru seperti pencatatan keuangan diwan, penetapan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan Islam, ekspansi wilayah, penaklukan besar-besaran seperti Persia, Mesir, dan Syam menjadikan Islam sebagai kekuatan besar dunia, pembangunan infrastruktur, pembangunan kota baru seperti Kupan dan Basrah untuk mendukung aktivitas militer dan ekonomi. Hukum dan keadilan, menerapkan hukum Islam dengan adil baik untuk Muslim maupun non-Muslim, menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik, langsung saja bagian keempat itu, jelaskan latar belakang terjadinya perang Siffin. Apa itu perang Siffin? Perang ini adalah konflik antara pasukan Khalifah bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu
Sivan yang terjadi pada tahun 657 Masehi di Sivan, dekat sungai Eufrat. Latar belakang pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Utsman, terjadi perpecahan dalam umat Islam. Muawiyah yang merupakan keluarga Utsman menuntut balas dendam. Ketidakpuasan terhadap Ali bin Beberapa pihak menilai Ali tidak mencukup tenaga dalam menghukum pembunuhan Utsman oleh kekuasaan Muawiyah. Muawiyah memanfaatkan situasi ini untuk mempertahankan kekuasaannya di Syam dan menolak tunduk kepada Ali sebagai khalifah. Konflik akhirnya meledak setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai. Yang kelima itu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah dimasukkan dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah atau Damaskus, pusat kekuasaan berbasis di Damaskus, lebih berorientasi pada ekspansi wilayah. Kebijakan politik menekankan kekuatan militer dan ekspansi, seperti ke Spanyol dan Asia Tengah. Sifat pemerintahan cenderung monarki dan menetapkan orang-orang Arab sebagai prioritas dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah dan Baghdad. Pusat kekuasaan berbasis di Baghdad berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kebijakan politik lebih inklusif dengan melibatkan non-Arab seperti Persia dalam pemerintahan. Sifat pemerintahan fokus pembangunan peradaban seperti mendirikan Baitullah Hakim atau pusat ilmu pengetahuan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.